zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan mengabsen anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita hari ini anak-anak hadir semua ya. Nah, selanjutnya seperti Ibu absen, anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pembelajaran sebelumnya kita udah ada mempelajari tentang pengertian macam-macam dan contoh akhlak mulia atau disebut dengan akhlak terpuji. Nah, pada selanjutnya pada hari ini, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang akhlak tercela. Nah, harapan Ibu untuk anak-anak sekalian yaitu berharap anak-anak mengetahui akhlak tercela yang harus dihindari seperti apa, dapat menjelaskan mengenai akhlak tercela dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini adapun akhlak tercela yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu akhlak tercela egois, akhlak tercela berkata kasar, akhlak tercela berbohong. Nah, akhlak tercela egois yaitu orang yang memiliki sifat selalu mementingkan dirinya sendiri serta tidak memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Padahal kita hidup itu membutuhkan orang lain, makanya kita harus saling tolong-menolong. Nah, salah satu ciri-ciri mengenai sifat egois yaitu hanya memikirkan kepentingannya sendiri, kepentingan pribadi. Namun dia selalu menyisihkan kepentingan orang lain. Yang kedua, mau menang sendiri. Nah, tidak peduli perasaan orang lain, merasa paling benar, merasa dapat hidup sendiri. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, menyakiti hati orang lain, dikit-dikit payah, tidak mau dinasehati. Nah, juga egois itu dapat berakibat berdampak pada diri kita, yaitu tidak disukai orang lain. Karena dia selalu menang sendiri, tidak mau mengalah. Dan juga tidak ada orang yang mempedulikan dia. Apapun yang kita nasihatin dia tidak mau, karena dia sulit dinasehatin. Itulah salah satu kenapa kita harus menghindari sifat egois. Nah, selanjutnya yaitu akhlak tercela berkata kasar. Rasulullah SAW mengajarkan kita pada umat manusia harus selalu berkata santun, lemah lembut. Nah, lawan dari kata santun yaitu adalah berkata kasar. Berkata kasar adalah mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Kita harus selalu berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyakiti hati siapapun. Contoh dari berkata kasar yaitu memanggil orang dengan berteriak, gak sopan, dia teriak-teriak manggil orang, padahal orangnya durhaka. Nah, memanggil orang dengan sebutan nama hewan atau barang yang menjijikkan. Jangan sampai kadang tuh ada orang-orang tuh memanggil temannya tuh dengan sebutan hewan, sering banget didengar. 3. Mencela, menghina dan memfitnah. 4. Berbicara tentang keburukan orang lain. Akibat dari berkata kasar yaitu tidak disukai banyak orang, dapat menimbulkan permusuhan, juga dapat menyakiti hati orang lain. Dan salah satunya yaitu dibenci Allah dan mendapatkan dosa. Nah, kita dapat menghindari dengan cara-cara yaitu belajar bersabar. Lebih baik diam ketika marah, karena ketika marah itu kita digoda oleh nafsu amarah. Nah, lebih baik kita diam nanti daripada salah berbicara. 2. Belajar berkata yang sopan, berpikir sebelum bicara, bergaul dengan teman yang baik, sering meminta maaf, salah nggak salah ya. Tapi hindari pertengkaran atau perdebatan.
selanjutnya yaitu akhlak tercela berbohong. Berbohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Berbohong disebut juga dengan dusta. Dalam bahasa Arab, berbohong disebutkan sebut. Lawan kata dari berbohong adalah jujur. Berbohong termasuk salah satu ciri orang munafik. Akibat yang sering berkata bohong yaitu dimurkai Allah, salah satunya dapat dosa. 2. Hati menjadi tidak tenang karena takut kebohongannya terbongkar oleh orang lain. Kebohongan juga dapat membawa kepada kejahatan. Yang keempat, tidak akan dipercaya orang-orang karena selalu melakukan kebohongan, dijauhi teman dan masyarakat. Selanjutnya, cara menghindari berkata bohong yaitu meyakini bahwa segala apapun yang kita perbuat di dunia ini Allah selalu mengetahui. Senantiasa berkata jujur pada siapapun, menghindari banyak bicara dan mengurangi yang kurang bermanfaat, mengakui jika berbuat kesalahan, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Anak-anak sekalian, kita cukupkan di sini ya pertemuan kita pada siang hari ini.